Bila hati terasa berat, tak seorang pun mengerti bebanku. Ku tanya Yesus, apa yang harus ku buat? Dia berfirman, mari datanglah. Dia selalu pedulikan aku. Ku datang Yesus, Dia pikul segala bebanku. Sujud di altarnya, ku bawa hidupku. Ku terima anugerahnya, Dia ampuniku dan bebaskanku. Sesuatu terjadi saat datang di altarnya. Sesuatu terjadi saat datang di altarnya. Pemulihan terjadi, Mujizat terjadi, kemenangan terjadi saat datang di altarnya. Shalom teman-teman. Selamat hari Minggu. Kita ketemu lagi di ibadah online Youth Hero Generation pada hari ini. Saya yakin dan percaya seminggu ini teman-teman disertai selalu oleh Tuhan. Amin.
Dan teman-teman juga pasti mengucap syukur pada Tuhan kalau kita ada boleh sampai hari ini. Sebentar kita akan ibadah, kita mau siapkan hati kita. Mari teman-teman kita bersatu dalam doa. Bapak, kami mengucap syukur Tuhan untuk hari yang Kau berikan Tuhan Yesus, untuk kehidupan yang Kau berikan Bapak. Kami ada Tuhan Yesus saat ini Tuhan yang karena kasih karunia-Mu Tuhan. Kami bersyukur Tuhan punya Allah seperti Engkau Tuhan, Kau yang menyertai kehidupan kami Tuhan, Kau yang menyertai keluarga kami Yesus. Tiba saatnya kami ingin beribadah Tuhan, kami ingin memuji dan menyembah nama-Mu lebih lagi Yesus. Biarlah Engkau Tuhan yang hadir di tengah-tengah kami, Engkau yang melawat setiap kami Tuhan. Dalam nama Yesus kami siap Tuhan. Haleluya. Amin. Senap hati dan jiwaku, ku datang padamu dalam kerinduan. Kasih-Mu yang sanggup mengubahku dan menguatkanku dalam pengharapan. Yesus, Engkaulah permata hatiku. Dunia tak dapat menggantikan-Mu. Kemuliaan-Mu tercurah bagiku, menjadikanku indah dan semakin indah bagimu. Ini Tuhan, setiap hari kami Yesus. Dengan senap hati dan jiwaku, ku datang padamu dalam kerinduan. Kasih-Mu yang sanggup mengubahku dan menguatkanku dalam pengharapan. Yesus, Engkaulah permata hatiku. Dunia tak dapat menggantikan-Mu. Kemuliaan-Mu tercurah bagiku, menjadikanku indah dan semakin indah bagimu. Mari kita lebih sungguh lagi katakan pujian ini. Dengan senap hati dan jiwaku, ku datang padamu dalam kerinduan. Sebab kasih-Mu, kasih-Mu yang sanggup mengubahku dan menguatkanku dalam pengharapan. Yesus, Engkaulah permata hatiku. Dunia tak dapat menggantikan-Mu.
kehidupan kami. Kami percaya Engkau yang menyertai kami, Yesus. Jika kami menaruh Engkau yang menjadi terutama dalam kehidupan kami, Tuhan, gak ada satupun yang bisa menjatuhkan kami, Tuhan. Kau yang akan membuat kami naik, Yesus. Kami bersyukur, Tuhan, kami sangat bersyukur, Tuhan punya Allah seperti Engkau. Engkau yang berdaulat atas setiap kehidupan kami, Yesus. Terima kasih, Yesus. Engkaulah Tuhan, Engkaulah Raja, berdaulat atas hidupku, ku berserah penuh. Engkaulah Tuhan, Engkaulah Raja, berdaulat atas hidupku, ku berserah penuh. Engkaulah Tuhan, Engkaulah Raja, berdaulat atas hidupku, ku berserah penuh. Berdaulat atas hidupku, ku berserah penuh. Berdaulat atas hidupku, ku Oh Tuhan, sebab Kaulah Tuhan yang berkuasa atas kami. Sebab Kaulah Tuhan yang memegang hidup kami, Tuhan. Kami bersyukur, Tuhan. Thank you Lord, thank you God. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa untuk setiap kasih yang Kau berikan kepada kami, Tuhan. Untuk setiap nafas, setiap pagi yang Kau berikan kepada kami, Tuhan. Kami boleh ada sampai hari ini, Tuhan. Di tengah pandemi ini, Tuhan, kami boleh tetap berdiri, Tuhan. Kami boleh beribadah, Tuhan. Kami bersyukur, Tuhan. Kami sungguh sangat bersyukur, Tuhan. Dalam setiap kesulitan yang kami alami, Tuhan, kami tetap boleh berpegang kepadamu, Tuhan. Kami sungguh bersyukur, Tuhan. Thank you Lord Jesus, thank you God. Sebentar kami mendengar firman-Mu, Tuhan. Biar Kau yang taruhkan setiap perkataan-Mu, Tuhan, dalam setiap firman-Mu yang disampaikan oleh hamba-Nya, Tuhan. Biar kami boleh belajar, Tuhan. Biar kami boleh tetap berpegang teguh, Tuhan, kepadamu ya Bapa. Thank you God, thank you Lord Jesus. Haleluya. Biar setiap perbuatan kami, Tuhan, itu boleh mencerminkan kasih-Mu, Tuhan. Biar setiap perbuatan kami, Tuhan, itu boleh memuliakan nama-Mu, Tuhan. Biar setiap apa yang kami lakukan itu menjadi ucapan syukur kami ke hadapan-Mu, Tuhan. Terima kasih, Tuhan. Terima kasih. Banyak yang Kau berbuat di dalam hidupku. Rancangan indah boleh terjadi, Tuhan, dalam hidup kami.
mengerti. Bapa yang Amin. mengerti. Segala yang ku perlu, kasih-Mu yang sungguh sempurna. Amin. Nyata dalam hidupku. Mari naikkan syukur kita, katakan Yes Lord. Kami bersyukur Tuhan, kami bersyukur. Buat kasih setiamu di dalam hidup. Kami bersyukur. Oh, ku bersyukur Tuhan. Bersyukur. Ku bersyukur. Yes Lord. Kami bersyukur. Ku bersyukur Tuhan. Thank you God. Haleluya. Mari sama-sama nyanyikan lagu ini, katakan banyaknya Kau berbuat di dalam hidup kami, di dalam hidup. Rancangan-Mu Tuhan, indahmu terjadi di hidup. Bapa yang mengerti, Bapa yang mengerti segala yang ku perlu. Kasih-Mu Tuhan sempurna, nyata. Yes Lord. Kami bersyukur Tuhan. Kami bersyukur. Ku bersyukur Tuhan. Yes. Buat kasih setiamu dalam hidup kami. Kami bersyukur. Kami bersyukur. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Hidupku, ku bersyukur. Mari ucapkan syukur kita kepada Tuhan. Thank you Lord. Terima kasih Tuhan. Buat setiap hidup kami, buat setiap apa yang kami terima Tuhan, buat setiap Kau yang berbuat di dalam hidup kami. Kami bersyukur, kami bersyukur Tuhan. Haleluya. Oh Kau sungguh baik, Kau teramat baik Tuhan. Rancangan-Mu sungguh sempurna di dalam setiap hidup kami. Kami ucapkan syukur kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Ku bersyukur Bapa. Kami bersyukur.
kasih Tuhan. Oke. Hai teman-teman dari Youth Aero Generation sama Teens Aero Generation. Selamat hari Minggu, selamat datang di ibadah kita bersama. Hari ini kita akan mengadakan ibadah yang spesial, yaitu talk show bertemakan tentang mental health 101. Jadi kita akan ngomongin tentang kesehatan mental hari ini. Di tengah-tengah pandemi kayak begini, mungkin kita semua mengalami pengalaman-pengalaman atau hal-hal yang mungkin gak enak. Entah itu ada beberapa dari kita yang mungkin tidak dibekerjakan lagi, ataupun masalah finansial, dan mungkin itu mempengaruhi kesehatan mental kita. Dan hari ini kita mau belajar bareng-bareng sebagai sebuah komunitas tentang apa sih itu kesehatan mental dan bagaimana kesehatan mental itu sangat mempengaruhi hidup kita. So sebelum kita mulai, mungkin aku mulai dulu dengan berdoa ya. Ya, mari kita berdoa. Tuhan, thank you Tuhan buat hari ini, thank you buat segala hal yang telah Engkau lakukan dalam hidup kami hingga hari ini. Kami sangat bersyukur memiliki Allah seperti Engkau. Sebentar kami sebagai sebuah komunitas ingin belajar bersama-sama tentang kesehatan mental dan bagaimana kesehatan mental itu sangat mempengaruhi kehidupan kami. Tuhan sertai selama kami belajar, kami mendengarkan pemaparan dari narasumber kami, Kak Gea, supaya kami pun bisa menjadi semakin mengenal tentang isu kesehatan mental dan terutama diri sendiri dan Engkau ya Tuhan. So, thank you Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Oke, amin. Mungkin pertama-tama aku bacain CV dari narasumber kita dulu aja ya. So, pertama-tama narasumber kita bernama Kak Anggita Hapsari, atau yang kita lebih akrab kenal dengan nama Kak Gea. Kak Gea lahir di Jakarta 25 April 1986. Beliau sudah menikah dan sekarang saat ini dikaruniai 2 orang anak. Kak Gea sendiri menempuh pendidikan S1-nya di bidang psikologi di Massey University, Auckland, New Zealand. Dan kemudian melanjutkan S2-nya, Master of Psychology-nya di UI, Universitas Indonesia, yang fokusnya itu di psikologi klinis anak. Jadi Kak Gea sendiri banyak banget menangani permasalahan psikologi klinis anak dan juga remaja. Beberapa pengalaman yang Kak Gea miliki adalah, jadi di CV ini tuh banyak banget, kalau kalian nanti baca. Kak Gea ini adalah seorang psikolog klinis anak dan remaja di Smart Kid, lalu di AP juga. Kak Gea juga merupakan founder dari Cedar World Academy Preschool, dan sekarang juga menjadi konsultan di Cedar World di Academy Preschool itu. Kak Gea juga pernah mengajar sebagai dosen di STT Iman dan juga di UPH. Beliau juga seorang mental health konsultan. Beliau juga banyak mengikuti berbagai macam training hingga sekarang. Dia juga sering menjadi speaker, sebagai trainer, sebagai facilitator di sebuah acara. Dia banyak acara di sini. Dan beberapa sertifikasi dan training yang Kak Gea sudah lalui ada dia Air Floor Time, ada Therapeutic Listening, ada Child Health Symposium dan Mental Institution, ada Training for Trainer Sex Education, ada Theraplay, Play Therapy, Emotional Movement Desensitization dan Regulation, ada Coach, ada juga training tentang grief, keberdukaan, ada counseling secara telekomunikasi, ada tentang mindfulness, dan itulah kira-kira CV narasumber kita Kak Gea. Jadi mungkin kita sapa dulu kali ya Kak Gea. Halo Kak Gea. Halo Kevas, apa kabar? Baik, halo Kak. Oke, jadi tadi kan aku udah memperkenalkan Kak Gea dari secara CV-nya. Mungkin Kak Gea kalau boleh
perkenalkan diri dulu kali ya secara personal mungkin ke kita. Oke, thank you Kevas. Halo teman-teman semua di rumah, senang banget bisa join di sini, bisa bergabung bersama dengan Youth Arrow Generation. It's a privilege for me juga boleh share tentang mental health. Tadi ada satu hal yang belum dibacain sama Kevas. Tadi semuanya sih udah merangkum semuanya, tapi 2 years ago, aku juga ngebikin namanya Life Generation. Apa itu Life Generation? Dan aku juga praktek di sana. Life Generation itu apa? Singkatan dari Love and Youth for Empowered Generation. Kenapa aku bikin itu sama teman-teman yang lain? Ada 2 psikolog dan 1 sahabatku dari kecil. Kenapa aku bikin gitu? Karena kita care banget sama anak-anak muda. Jadi pas banget sebenarnya sih waktu aku diminta sama Youth Arrow Generation ini, karena banyak banget, lagi-lagi balik ke ke background aku kerja, yang klien-klien aku itu kan orang-orang yang ke aku itu yang bener-bener udah parah banget lah istilahnya. But then how to prevent sih, karena semakin banyak banget anak muda itu yang bukan mengalami gangguan sih, yang bener-bener yang bener-bener belum paham lah. Dan pertama belum paham, kedua dipikirnya tuh kalau dia depression, kalau dia self-injured, kalau dia self-harm, itu mereka pikir tuh it's common thing to do, but hey, it's not common. Kalau mungkin zaman 20 tahun lalu, zaman aku masih remaja, belum terlalu separah itu. Tapi lately kok baru-baru ini aku mikir kok orang yang suka narikin rambut, orang yang suka gigit jari sampai berlebihan, lalu orang yang suka sakit-sakitin dirinya, atau mungkin dia nonjok-nonjokin dirinya, itu kok makin lama makin common. Oleh karena itu, aku sama teman-teman aku langsung kayak mikir, hey, kita kayaknya harus bikin sesuatu deh buat anak-anak muda, buat generasi sekarang. Karena sebenarnya kayak 20 tahun lagi, 30 tahun lagi kan kalian semua yang mimpin bangsa ini. Kalau misalnya kalian dari umur 12, 13, 14 itu udah belum aware dengan masalah mental health, nantinya pada kalian menghadapi kehidupan nyata, kehidupan realita yang penuh dengan tantangan, kalian pasti akan kesulitan. Dan aku yakin sebenarnya generasi-generasi muda sekarang ini jauh lebih hebat daripada generasi-generasi sebelumnya, karena kalian semua kan udah di-equip sama segala macam teknologi, education, and everything itu lebih bagus banget, lebih komprehensif banget dibandingkan waktu kehidupan beberapa puluh tahun lalu kan, beberapa dekade lalu. Oleh karena itu, penting banget anak muda ini tahu kesehatan mental itu apa sih, bagaimana cara hidup sehat sih sebenarnya, cara prevent, cara hidup sehat, cara self-care itu apa, supaya kalian nggak nganggep mental health itu sesuatu yang menakutkan, sesuatu yang menyeramkan, atau jangan sampai menganggap kalau aku menganggap tuh kayak depression atau kamu membuli orang yang emang memiliki depression langsung kamu jauhin, jangan sampai kayak gitulah. Makanya emang sebenarnya hal ini tuh sebenarnya hal yang simpel, tapi sayangnya nggak banyak orang atau belum banyak orang khususnya di Indonesia yang tahu. Jadi oleh karena itu pas banget ini topiknya, emang cocok banget buat anak muda, karena kita harus Kevas ya, kita harus benar-benar sama-sama aware ya, bukannya belajar nanti belajar mikir aduh ini kok kayak kuliah gitu sih. Enggak, kita sama-sama aware, sama-sama menyadari, sama-sama kita cari tahu apa sih itu mental health gitu. Tadi sih kalau untuk namaku segala macam, benar kata Kevas, namaku dikenal orang bukan dikenal orang, sebagai profesi Anggita Hapsari, tapi aku biasa dipanggil Gea. Lalu apalagi Kevas yang belum sebutin, udah kali ya. Udah. Aku tadi mau mention si Life Generation itu. Memang aku lately juga kebanyakan ini aku banyak berkecimpung, banyak kerja sama anak-anak muda, yang adult gitu. Jadi Life Generation itu wadah yang keren banget sih Kak menurut aku ya. Membantu kita semakin aware tentang mental health, tentang diri kita gitu ya. Dan ini juga aku ada dapat survei dari Bilangan Research Center dari 4.095 remaja Kristen ya, 14,2% itu pernah berpikir untuk bunuh diri, suicide ideation, 14,2%, which is angka yang cukup gede gitu. Terus gede banget. 3,5% dari remaja Kristen itu pernah mencoba, udah ada attempt-nya, mencoba untuk bunuh diri.
gitu. Wow. Jadi Oke, oke, maksudnya oke. walaupun 3,5% dari 100 itu kelihatannya kecil, tapi toh sesungguhnya Betul. Tetap kalau aja mau still. ya, itu tetap masalah yang serius gitu. Dan beberapa alasan utamanya itu kayak stres, depresi, lelah, masalah hidup, putus asa, ya berkaitan dengan Betul. mental health Betul. kan. Dan Betul, salah betul. satu hal yang kita mau makin aware di sini, kita tuh mau membuang stigma kalau misalnya 3,5% remaja ini yang pernah mencoba bunuh diri itu kurang beriman pada Tuhan gitu. Kan bukan berarti seperti itu kan. Karena stigmanya entah itu dalam Oke. Kristenan, kita juga pengen membuang itu dan kita pengen benar-benar semakin aware, semakin bisa mengetahui tentang mental health ini gitu kan. So mungkin tempat dan waktu dipersilahkan buat ya, memaparkan. Oke, jadi balik lagi ke Kevas, boleh sambil disiapin PowerPoint-nya sambil kita ngobrol. Oke. Jadi yang tadi Kevas udah bilang itu remaja Kristen aja ya Kevas ya, bukan kayak remaja umum ya. Wow. Padahal itu remaja Kristen loh teman-teman. Dan aku tuh ngebayangin gini, tadi Kevas bilang yang mencoba atau yang berpikiran untuk mau bunuh diri itu kan 14%. Berarti nggak kedetek tuh berapa yang mengalami depresi, karena kan kalau udah mikir mau suicide itu kan udah kayak istilahnya kalau kanker udah stadium 3 deh, kalau mencoba bunuh diri berarti udah stadium 4. Berarti itu kan yang survei yang tadi Kevas bilang itu kan nggak termasuk yang stadium 1 yang udah mulai menunjukkan gejala-gejala. Atau betul. Mungkin kan ada yang namanya kecemasan, ada yang namanya depression, ada yang namanya fobia, ada yang namanya anxiety, bipolar disorder dan lain sebagainya. Itu kan nggak kehitung berarti kan ya Kevas kan? Berarti ya ibaratnya kalau misalnya itu penyakit stadium 1 sama stadium 2-nya kan belum kehitung tuh berapa ya Kevas ya? Iya. Jadi 14% sih cukup banyak ya. Aku baru dengar sih itu. Biasanya aku dengar yang totally di masyarakat pada umumnya. Oh, iya, ini khusus Kristen. Menarik. Oke. Ini kita sama-sama, aku sharing aja. Kita nggak belajar, ini kan bukan kelas kuliah ya, Kevas ya. Aku cuma sharing pengalaman, sharing knowledge yang aku memang udah berkecimpung di bidang itu. Nanti feel free kalau ada yang mau tanya di tengah-tengah, nanti Kevas mungkin bisa bacain pertanyaannya dari live YouTube. Atau mungkin juga Kevas kalau misalnya dari presentasi aku ini ada yang Kevas langsung mau bahas, feel free aja ya Kevas ya, supaya kita ngobrolnya lebih enak lagi. Oke. Jadi aku diminta untuk bahas tentang mental health one-on-one. Nah, pas aku baca flyernya itu kan tulisannya di Instagram itu tulisannya mengenali gejala-gejala mental kan, mengenali gejala-gejala mental, gangguan mental itu seperti apa, pencegahannya gimana, penanganannya seperti apa. Bener kayak gitu kalau nggak salah di Instagram ya? Tadi malam aku baca. Oke deh, boleh next Kevas? Sebelum kita ngebahas ke sana, sebenarnya lagi-lagi aku mau kita sama-sama memiliki pemahaman dan memiliki awareness, kesadaran yang sama. Mental health is not about illness yet. Jadi itu bukan suatu penyakit. Mental health itu kalau bahasa Indonesia ya, tadi kan soalnya di Instagramnya langsung ditulis, orang kan ngomong mental health, oh jangan-jangan dia punya gangguan ya, jangan-jangan dia udah mengidap depresi ya. Terus gejalanya kayak apa sih? Orang kan langsung berpikirannya lebih ke arah tanda kutip negatif ya Kevas ya? Iya, betul. Padahal sebenarnya mental health itu bisa diartikan kesehatan jiwa. Kesehatan jiwa belum tentu dia sakit loh. Kesehatan jiwa itu sebenarnya bagaimana sih mental kita, jiwa kita, kepribadian kita itu menghadapi suatu masalah yang ada. Whether itu kita bisa menghadapi dengan baik atau tidak. Tapi itu tidak berhubungan dengan penyakit ya. Belum berhubungan dengan penyakit. Gitu. Jadi mental health itu kan sebenarnya kesehatan jiwa kita. Kesehatan jiwa sama kesehatan badan itu sebenarnya equally sama pentingnya. Tapi lagi-lagi karena kita hidup di culture Indonesia, di budaya timur, jadi biasanya tuh kesehatan mental itu kayak orang zaman dulu. Ingetnya tuh yang kayak yang udah parah banget, harus masuk ke rumah sakit jiwa, terus dikucilkan. Kalau anak saya punya gangguan mental, saya malu. Enggak gitu loh sebenarnya. Mental health itu sebenarnya as simple as gizi.
Semua orang kan ngomongin gizi, nutrisi, makanan sehat, itu kan hal normal thing ya Kevas ya. Kayak itu kan bukan sesuatu yang menakutkan kan kalau kita ngomongin makan sehat kan. Tapi kalau dia ngomongin kesehatan mental, orang tuh pada kayak parno gitu kayak masa sih dia depresi, masa sih dia tanda kutip gila. Padahal nggak gitu. It's not about that teman-teman. Itu bukan sesuatu yang menakutkan dan itu bukan sesuatu yang harus kita malu atau tabu or whatever is that. Kesehatan mental itu sebenarnya as simple as gizi, as simple as jiwa kita sehatnya itu seperti apa. Kan banyak orang yang lebih care dengan, emang kita memang bener harus care sama makanan sehat, olahraga, hidup sehat. But then orang lupa, jiwa kita itu juga perlu sehat. Bagaimana sih kita mengolah agar kita memiliki jiwa yang sehat? Nah, itu yang kita akan topik bahas sekarang. Berarti sebenarnya jadi kesehatan mental sesuatu yang menakutkan. Sebenarnya agak netral gitu ya. Berarti bisa disebut kesehatan mental yang baik dan kesehatan mental yang kurang baik atau buruk gitu. Sebenarnya jadi kita nggak perlu takut dengan kesehatan mental. Kata mental, benar. Iya betul. Orang kan kalau misalnya dengar ke psikiater atau ke psikolog, pikirnya kayak kenapa sih lo gila ya, lo gila kan mikirnya kayak kenapa sih lo stres banget sih sampai situ? It's okay kok. Nggak, kita tanya orang di dunia manapun siapa sih yang nggak pernah stres? Stres tuh nggak selalu semuanya buruk kok. Stres itu sebenarnya juga merupakan signal buat kita. Gimana sih kita menghadapi masalah? Gimana sih kita mengatur diri kita agar kita dapat menjadi lebih baik lagi pada saat kita menghadapi tantangan? Dan terus kalau kita sudah bisa menghadapi tantangan, kita sudah bisa face with the challenges, sebenarnya kita kan naik ke next level. Benar nggak? Betul. Jadi sebenarnya stress signals itu tanda-tanda stres nggak semuanya sesuatu yang negatif atau buruk kok. Nah, oleh karena itu penting banget, kita kan lagi bahas kesehatan mental, kesehatan jiwa di sini kan. Penting banget untuk tahu pada saat kita menghadapi masalah, kita tuh harus apa sih? Apa yang harus kita lakukan sih supaya in order to kita dapat facing with the challenge, go through with the problem. Jadi aku ngutip dari WHO, kesehatan mental itu sebenarnya a state of well-being in which every individual realizes his or her own potential, can cope with the normal stresses of life, can work productively and fruitfully, and is able to make a contribution to her or his community. Jadi ini kurang lebih sama seperti penjelasan yang aku introduction sebelumnya kan. Jadi sebenarnya kesehatan mental itu kesejahteraan seseorang. Pada saat kita menghadapi masalah, kita bisa nggak menghadapi itu? Balik lagi ke masa remaja. Ke masa remaja biasanya tuh tersulit itu umur 16, 17, 18. Kenapa ya kira-kira kita sulit? Karena memang secara hormon dari remaja mau masuk ke dunia ke tahap dewasa atau dewasa muda, itu pasti banyak banget konflik. Pertama, konflik di keluarga. Kedua, konflik dalam diri kamu sendiri. Terus kamu mikir, kok aku bisa punya konflik dalam diri aku sih kak? Aneh banget, padahal teman-temanku baik, padahal keluarga aku baik-baik aja. Ingat, kita itu pada saat kita through the puberty atau kita last stage of remaja, kan setelah puberty, lalu kita masuk ke tahap remaja, abis itu mau masuk ke dewasa muda, itu memang ada hormon yang berubah di dalam diri kita. Baik perempuan maupun laki-laki. So sebenarnya it's a normal thing kok. It's a normal thing kalau kita bisa merasakan hal itu semua. Karena memang itu kita mau masuk ke tahap berikutnya istilahnya. Jadi biasanya umur-umur 17 yang SMA akhir mau ke kuliah itu biasanya banyak yang rentan tuh. Nah, kalau yang kalau yang dikatakan sehat adalah kamu bisa melewati tekanan-tekanan, pressure itu dengan baik. Tetapi pada saat kamu bingung nih, harus ngapain? Aku harus ngambil kuliah apa ya? Atau misalnya aku next-nya mau ngambil apa ya? Pada saat kamu bingung, belum tentu juga kamu langsung ditandain sakit gitu, enggak juga kok. It's a normal thing to do. But then emang dengan sharing, dengan konsultasi, kalau misalnya di gereja kan banyak yang namanya cell group ya Kevas ya? Ya. Dengan kamu bertanya ke pembina kamu nanya dengan kakak-kakak kamu, atau kamu nanya nama youth pastor kamu, kalau ada konselor di gereja kamu juga tanya. Itu sebenarnya salah satu cara yang sehat juga. Jadi jangan malu untuk bertanya.
jangan malu untuk bertanya, jangan malu untuk sharing. Jadi aku suka banget yang namanya cell group itu. Cell group soalnya kan komunitas ya, Kevas ya. Ya, Di mana kamu bisa sharing, di mana kamu bisa saling membangun. Nah, itu salah satu cara yang bagus banget untuk kesehatan mental kamu. Gitu. Jadi kita bersyukur banget. Itu menopang kesehatan mental kita juga sebenarnya. Banget. Karena penting banget yang namanya kita punya komunitas. Nah, jadi aku juga berharap di setiap komunitas mempunyai komunitas yang sehat. Maksudnya komunitas sehat adalah itu apa? Kita harus sama-sama suportif sih. Give the positive feedback. Udah gitu, tinggalkanlah rasa-rasa iri atau rasa-rasa competitiveness. Karena kita harus benar-benar menciptakan komunitas yang saling mendukung, yang sehat. Walaupun kita mikir kayak cell group itu cuma kadang-kadang ya saya mungkin kita banyak mungkin aku ingat-ingat sih pas aku zaman 20 tahun lalu waktu aku kayak masih umur teenager gitu, kadang-kadang kita kan going to cell group atau kita ke youth service atau ke teams itu kan kayak disuruh orang tua. Ya, betul. Atau kayak rutinitas. Tapi sebenarnya komunitas itu tuh bagus banget karena di sana kita punya punya sesuatu community yang bisa saling berbagi. Oleh karena itu jangan sampai pribadi kita itu mempunyai rasa iri atau mempunyai rasa kompetitifness. Karena kalau kita mempunyai rasa itu, orang yang mau datang kan kita jadi bikin orang jadi nggak nyaman kan, Kevas kan? Nah, dengan kita sadar adanya kesehatan mental ini, kita jadi jadi lebih empati sama setiap orang. Bukan cuma kalau orang itu sudah mengalami depresi aja, tapi kita pun juga sadar akan diri kita supaya kita dapat menjadi pribadi yang lebih baik lagi. Oke. Boleh next, Kevas? Oke. Nah, balik lagi ke kesehatan mental. Apa sih yang penting? Yang penting itu di dalam kesehatan mental kamu atau dalam menjaga kesehatan mental kamu, itu apa yang kamu lakukan besok atau what you gonna do next kalau kamu menghadapi suatu situasi tertentu. When you face the day, particularly a challenge, tantangan-tantangan, ini aku dia sempat mention juga sebelumnya. Nah, ini penting banget. Kadang-kadang Kevin familiar banget kan dengan kata-kata denial. Kayak kayak dia tidak mengakui perasaan kalau dia lagi sedih saat itu. Misalnya contohnya gini, kita punya gebetan nih, katanya gebetan bener kan sekarang masih gebetan. Kita lagi ada yang kita kayak suka, terus mungkin dia akan pergi sekolah di kota lain, misalnya katakanlah dia akan pergi ke Surabaya atau ke Jogja gitu. Nah, mungkin kita yang lagi deket pada saat nggak sedih dia pergi biasa aja gitu, kita gengsi. Nah, itu sebenarnya denial tuh. Jadi buat teman-teman di rumah, buat anak-anak muda, jangan banyak denial sebenarnya. How do you feel? Kamu tuh harus benar-benar tahu perasaan kamu apa. Kalau misalnya kamu sedih, bilang ke diri kamu sedih. Kalau diri kamu kecewa, akuilah ke diri kamu kecewa. Mungkin kamu nggak berani ngaku sama orang lain, tapi yang paling penting akuin diri kamu sendiri. Udah pasti teman-teman Youth Arrow Generation kan juga percaya banget, bukan percaya banget, maksudnya you have the faith, kamu selalu berdoa, kamu punya iman ke Tuhan. At least kalau kamu nggak berani mengakui perasaan kamu ke orang lain, kamu admit ke diri kamu dan admit ke Tuhan pada saat kamu berdoa atau pada saat kamu berdiam diri. Nah, karena itu penting banget loh Kevas untuk memproses perasaan yang kamu lagi rasain. Manusia tuh karena begitu cepat banget, mungkin kamu kalau sekolah belajar, bikin project, bikin PR, lalu mungkin ke gereja aktivitas, lalu mungkin bantuin orang tua di rumah kerja atau aktivitas lainnya. Jadi hari itu lewat begitu aja. Giliran ada waktu untuk diam, biasanya teman-teman kan mungkin main social media, main handphone, chatting dan lain sebagainya. Jadi kadang-kadang kita itu lupa untuk memproses diri kita sendiri. Kalau misalnya kita lagi kecewa sama seseorang, kita lagi sedih sama seseorang, kita lagi dibikin jengkel, dibikin kesel, itu perasaannya kita lalui gitu aja. Jadi kadang-kadang kalau udah numpuk banget, kita baru tiba-tiba kita marah. Kita marah banget. Nah, oleh karena itu pentingnya untuk mengakui perasaan kamu pada hari ini. Misalnya kamu kesel, aduh kesel banget nih, kamu ngomong aja di dalam hati.
gitu. Tadi kesel sama A nih, tadi sedih sama A nih, tadi B buat gue kecewa nih, atau biasanya juga banyak yang punya konflik sama orang tua kan. Nah, jadi how do you feel? Kamu bisa memproses, kamu merasakan apa ya hari ini ya? What thoughts come to mind? Tadi yang aku bilang, aku sedih karena aku bukan kecewa aja. Aku kecewa gara-gara tadi mama janjiin aku mau beliin aku KFC, taunya pulang-pulang mama beliin aku pecel. Aduh, sebel banget gitu. Akuin aja ke diri kamu. How do you behave? Kadang-kadang kan kita juga suka berpikir ya, yang kita berbuat sama yang kita rasakan suka beda kan? Kenapa ya suka ada kayak gitu? Nah, kita suka berbeda antara rasa dan perbuatan karena itu kita lupa untuk memproses kita lagi merasakan apa. Balik lagi ke sebelumnya. Lalu what impact does it have for you for the rest of the day? Nah, jadi kalau misalnya kita lagi pagi-pagi kita udah kesel, itu kan biasanya impact ke the rest of the day kan, ke nantinya, ke siangnya. Lalu kadang-kadang kita juga suka jadi menyalahkan orang lain kan. Padahal orang lain itu belum tentu punya salah, tapi karena kita lagi sensitif, orang itu jadi kena. Nah, oleh karena itu kalau kita lagi merasakan sedih atau kecewa, atau misalnya kita ragu-ragu, punya ketakutan, kita bilang aja ke diri kita sendiri. Kita juga bisa bilang di doa kita, supaya kita lebih tenang dan mengakui keadaan kita saat itu. Oh, saya lagi ngerasain ini nih. Kayaknya saya, mungkin abis ini kamu mau jadi WL, kamu ada tugas pelayanan, mau jadi usher atau apapun. Sebelum memulai hal itu, kamu bisa bicara self-talk ke diri kamu sendiri pas kamu lagi berdoa. Nah, dengan ada seperti itu, kamu akan jadi bisa lebih enteng lagi, lebih lighter lagi dalam menjalankan sehari-hari. Dan itu penting untuk kesehatan mental kalian di rumah. Gitu. Next lagi, Kevas. Tapi tadi ada satu poin yang cukup yang baik banget sih, Kak, menurut aku. Karena ketika mempertanyakan how do you feel, bagaimana perasaan kita sendiri gitu kan. Mau nggak mau kita diajak untuk melihat diri sendiri di saat yang mungkin kita mungkin beberapa dari kita agak susah untuk seperti itu. Karena mungkin antara nggak nyaman dengan diri sendiri, atau kayak misalnya denial entah itu pakai humor, kan kita suka tuh. Karena kita orang timur, atau kita orangnya mungkin nggak enakan untuk mengekspresikan emosi kita kepada orang, ataupun pada diri sendiri. Itu kadang keluarnya mungkin menjadi humor, yang mungkin humornya juga sebenarnya agak denial gitu. Dan apa ya, humor biasanya jadi bully ya. Iya, malah berujung ke situ gitu. Dan kita tuh apa ya, mungkin kurang suka ketika melihat diri kita sendiri. Maksudnya ketika kita tahu, oh ternyata gue begini banget ya gitu. Kadang tuh ada mungkin perasaan kayak gitu, Kak. Kalau menurut Kak Gia sendiri bagaimana menanggapi hal itu? Nah, betul banget, itu betul banget. Terutama laki-laki ya, Kevas ya. Emang nggak terbiasakan. Pertama karena memang budaya, kedua laki-laki yang memang sulit mengekspresikan. Jadi kebayangan orang Indonesia itu laki-lakinya berarti lebih rentan ya. Pertama memang nggak dibiasakan dari keluarga. Emang itu benar banget. Kedua memang aneh kan, kadang-kadang kita sebagai as a person, mau laki-laki atau perempuan, kayak kok gue ngaku gue sedih, ada rasa gengsinya itu loh. Gengsi sebenarnya berasal dari denial sih, Kevas. Jadi cara mengatasinya adalah gimana, paling gampang gini, gimana kalian mau jujur ke orang lain kalau kalian susah jujur sama diri sendiri? Ya. Bener nggak? So you have to be honest to yourself first. Kadang-kadang kita juga menuntut orang lain untuk jujur sama kita kan. But then balik lagi ke diri kita udah coba belum jujur ke diri kita sendiri? Honest to yourself. Jadi Kevas bayangin deh, a community nih, misalnya taruhlah in a cell group deh, community yang lebih kecil daripada gereja, misalnya 10 orang cell group. They try to, each of them try to be honest to themselves. Dia coba jujur ke diri kita sendiri. Kan efeknya tuh kan ke 10 orang itu, semua nih 10-10-nya coba untuk jujur ke diri sendiri. Kebayang nggak efeknya? Efeknya adalah mereka kan jadi mencintai diri sendiri, plus dia jadi simpati atau empati ke orang yang lagi memiliki masalah. Kebayang nggak enaknya atmosfer dari sebuah cell group yang mencoba untuk being honest to themselves dulu. Jadi tempat yang aman banget ya, Kak, buat mereka. Banget. Karena mereka udah coba jujur. Aku lagi kecewa nih, aku lagi sedih nih,
Nah, caranya gimana? Caranya jujur apa yang kamu rasain. Caranya lagi gimana? Kalau mau tips-tips konkretnya gimana? Misalnya kayak pas gitu, gimana ya Kak caranya tips-tips konkretnya? Paling enak sih pada saat kamu berdoa sih. Pada saat kamu berdoa, atau pada saat kamu berdiam diri. Sebenarnya berdoa kan caranya macam-macam. Caranya macam-macam bukan berarti kamu harus selalu berlutut. Bukan berarti kamu harus selalu sambil baca Alkitab dulu. Sebenarnya kan caranya macam-macam ya Kevas ya. Sebenarnya kan itu privilege kita sebagai orang Kristen sih. Kita bisa bicara sama Tuhan itu kapan saja, di mana saja. We can talk to Him anytime, anywhere we like. Benar nggak sih Kevas? Ya. So, nomor satu, just being honest to yourself and talk to Him what you feel. Karena kan kita kan tahu kan, Tuhan kita tuh nggak suka menjudge. Dia tuh maha adil, penyayang, pengampun, dan nggak ada orang sempurna Tuhan Yesus yang kita percaya kan Kevas. Jadi udah paling enak itu adalah kamu ngomong ke diri kamu sendiri, kamu berdiam diri sejenak di kamar, mau kamu sambil tiduran, mau kamu sambil duduk, mau sambil kamu berlutut, terserah aja gimana. Terus kamu ngerasain dari kejadian yang nggak enak, apa yang kamu rasain sih? Entah itu kamu kecewa, entah kamu sedih, entah kamu takut, entah kamu marah. Nah, itu yang kamu harus coba biasain dan latih. Itu kayak pas caranya. Wah, iya. Keren. Oke, Kevin, by the way, ingetin aku waktunya ya. Tadi kita mulai jam berapa ya? Mungkin sekitar 15-20 menit lagi kali. Oke. Sip. Oke, next boleh Kevin. Nah, ini baru kita masuk. Jadi, ada 3 hal penting yang kita harus tahu tentang mental health. Sebelumnya. Nah, baru sini. Ini masih nyambung tadi yang mental health tadi, tapi sempat aku juga udah ngobrolin ke Kevas juga. Jadi, memang banyak yang mempengaruhi mental health. Kalau dari eksternal, tadi Kevas juga sempat bahas di awal ya, kayak lagi pandemi sekarang, pasti juga yang namanya finance, masalah keuangan, itu juga mempengaruhi kesehatan mental kita. Lalu juga budaya, lingkungan, tempat kita kerja, tempat kita sekolah, itu juga mempengaruhi kesehatan mental kita, itu dari external factor. Nah sebenarnya kita udah sempat diskusi nih ternyata nih. Lalu yang kedua, selain eksternal, ada juga internal factor, yaitu dari masa lalu kita. Masa lalu kita memang memiliki andil yang cukup besar. Bagaimana kita memiliki kesehatan mental sekarang. Masa lalu itu bisa kita pernah dibully, kita pernah di-abuse, kita dibesarkan dari keluarga seperti apa, apakah kita punya trauma. Banyak banget tentang past experience kita yang membentuk kita saat ini dan mempengaruhi dari kesehatan mental kita. Lalu hormon tadi aku juga udah sempat singgung. Lalu physical health problems itu juga kalau kita mempunyai penyakit-penyakit tertentu itu otomatis juga mempengaruhi kesehatan mental kita. Makanya ada yang namanya psychological health, kesehatan psikologis itu seperti apa. Oke, bisa next. Ini tadi kita udah sempat ngobrol juga. Nah ini kita balik ke sini. Jadi ada 3 hal penting yang kita perlu ketahui atau kita perlu sadar tentang kesehatan mental. Pertama, mental health issues. Nah, ini udah masuk ke mental health issues. Kalau memang orang sudah memiliki gangguan-gangguan atau gejala-gejala, itu lagi-lagi nggak bisa kita label, kita harus ke psikolog atau ke psikiater untuk mendapatkan diagnosa itu. Ada depresi, ada kecemasan, ada obsessive compulsive disorder, ada bipolar disorder. Nah, dan kalau sudah mendapatkan diagnosa seperti ini nggak bisa kalau nggak ditangani oleh profesional. Kadang-kadang tadi Kevas kalau nggak salah juga sempat singgung ya, kadang-kadang ada kamu kurang beriman kali, kamu kurang berdoa kali. Itu disenting, itu 2 hal yang berbeda. Atau kamu kurang percaya kali. Kamu kurang ke gereja mungkin. Tapi balik lagi itu tuh different thing sih. Nggak semudah kita bisa menerima, nggak semudah kita bisa. Mungkin kita udah dikasih tahu, kan nggak boleh, kan nggak. Misalnya kita udah lupain aja hal itu, nggak segampang kita bisa ngelupain suatu masalah.
Nah, jadi kalau memang sudah ada mental health issues atau sudah didiagnosa memiliki gangguan tertentu, itu harus benar-benar ditangani serius. Kayak misalnya paling gampang gini deh, Keva. Kalau misalnya kamu sakit pusing berketerusan, nggak mungkin kan cuma minum air putih aja. Kadang-kadang kalau kita baru sakit pusingnya sehari, mungkin sakit pusingnya cuma 5 menit, 10 menit, mungkin orang tua kita bilang minum air putih aja, oke, minum air putih, udah. Tapi besoknya muncul, atau setengah jam kemudian muncul, terus berturut-turut terus, nggak mungkin dong kamu minum air putih aja. Nah, analoginya gitu. Sama juga dengan mental health problem. Kalau udah merupakan gangguan mental, kita nggak semudah untuk cuma lupain aja, Keva. Kita memang harus butuh pertolongan lebih lanjut. Low blood pressure, lalu kan penanganannya seperti apa juga beda-beda, tergantung dari core masalahnya apa. Sama juga dengan kesehatan mental kita. Berarti kita nggak perlu ragu gitu ya Kak untuk cari bantuan, entah ke konselor kemana gitu. Kita nggak perlu malu gitu, karena kita kan bener, nggak perlu malu. Stigmanya tuh analoginya kayak pusing tadi, bener. Masa kita pusing kita malu sih ke dokter, kan enggak kan? Iya. Benar. Gitu. Nextnya lagi boleh, Kevas? Oke, pertama mental health issue. Kedua yang kita harus tahu tentang kesehatan mental itu ada well-being. Well-being itu adalah kesejahteraan. Bagaimana kamu merasa fulfill, bagaimana kamu merasa satisfied di hari kamu. Jadi misalnya contohnya nih aku sama Kevas hari ini. Pada saat kita mau tidur nih di end of the day, kita nutup hari ini tuh dengan rasa bersyukur. Dengan rasa, aduh hari ini aku udah ngelewatin dengan cukup menyenangkan, cukup baik. Berarti hari kita udah baik. Nah, kesehatan mental berhubungan dengan kesejahteraan dari kehidupan seseorang pada hari itu. Kalau pada saat kita tidur, terus kita kayak kepikiran segala macam sesuatu, aduh aku kayaknya nggak ini nih, aku tadi sebel banget ini. Berarti kan kita nggak menyelesaikan end of day kita dengan maksimal kan, dengan fulfill. Di sini aku tulisnya fulfill. Jadi kesehatan mental itu berhubungan dengan kesejahteraan dari dalam diri kita. Gitu. Jadi pertama mental health issue, kedua adalah well-being, yang ketiga ini juga penting banget. Yang ketiga yang harus kita ketahui dari apa itu kesehatan mental adalah resilience. Resilience itu bisa disebut bahasa Indonesianya bisa ketangguhan, bisa rasa tangguh, atau bisa juga bangkit kembali kali ya. Betul, bisa juga daya lenting, bahasa Indonesia banget tuh, daya lenting, atau benar juga yang tadi Kevas bilang, bounce back. Bagaimana kita mengatasi hal-hal pahit, hal-hal kesulitan-kesulitan yang kita sudah lalui. Bagaimana kita bisa beradaptasi. Sebenarnya cocok banget dengan situasi kita sekarang ini ya, Kevas, ya, lagi pandemik gini. Bagaimana kalau mungkin kita ada yang mengalami putus kerja, mengalami kehilangan pekerjaan, atau bisnis kita mendadak jadi mandek, omsetnya sangat amat menurun, atau kita ada mungkin juga keluarga kita yang terkena corona, dan lain sebagainya. Nah, pada saat kita mengalami masalah tersebut, bagaimana kita mengatasinya, dan kita kembali lagi berusaha berjuang untuk kembali lagi normal dan adaptif. Di sini aku sih nulisnya sebenarnya resilience itu, ketangguhan itu seperti kita mengisi gelas. Kebetulan aku ada gelas. Jadi kita ngisi air, gimana ngejaganya supaya air itu nggak tumpah dan air itu tetap ada. Gitu. Jadi airnya keisi terus, itu resilience. Ketangguhan dalam diri seseorang. Terus nanti pasti teman-teman di rumah, teman-teman pada nanya, gimana caranya biar supaya resilience, Kak? Salah satunya tips yang aku kasih, memproses diri, mengenali diri kamu lebih lagi. Kamu ngakuin perasaan kamu pada saat itu apa, itu salah satu mudah untuk resilience. Jadi kadang-kadang ada orang yang kayak abis putus kerja, nggak apa-apa, biasa aja, nanti gampang lah cari kerjaan baru. Padahal namanya juga kerjaan kan udah embedded tuh udah ada dalam diri kita. Istilahnya tuh diambil, diputusin, pastilah ada rasa nggak enaknya lah. Jadi itu contoh paling konkret gampang. Akuilah aja kalau kamu marah sama bos kamu, akuilah aja kalau kamu ngerasa kecewa sama keadaan. Bilang aja ke diri kamu. Jadi itu salah satu tips yang paling gampang. Di sini aku tulis ketangguhan kamu itu ketangguhan kamu itu as a result build up for your coping skills. Bagaimana cara kamu menghadapi masalah? Bagaimana cara kamu beradaptasi, adjustment terhadap masalah-masalah yang ada, atau mencari
solusinya terhadap masalah kamu tersebut. Bagaimana kamu merespon terhadap masalah kamu. Itu adalah salah satu cara untuk menjadi tangguh. Memiliki komunitas seperti yang tadi lagi, balik-balik lagi seperti ke cell group tadi, memiliki komunitas-komunitas kecil di gereja, itu juga salah satu sumber dari resiliensi. Kalau kamu mendapati positive feedback dari komunitas kamu, otomatis kamu juga sadar kalau you are not alone. Ada teman-teman kamu yang akan nolongin kamu, ada teman-teman kamu yang nanyain kabar kamu, yang care sama perasaan kamu. Itu salah satu dari sumber ketangguhan kamu itu apa. Jadi kadang-kadang kalau ada yang nanya-nanya kabar pada saat kamu down, kadang-kadang tuh manusia tuh unik ya Kevas ya. Ditanyain kabar, tersinggung. Ngapain sih nanyain kabar ke gue? Kepo banget sih, udah tahu gue lagi mau tahu banget sih, gue lagi sedih, lagi apa ditanyain mulu. Tapi kalau nggak ditanyain nanti, kok nggak ada yang DM ya? Iya. Kayak semua orang salah gitu. Iya, jadi lagi-lagi, balik lagi, you have to be honest to yourself. Teman-teman harus jujur sama teman-teman sendiri. Oke, kalau gitu kita masuk ke pertanyaan aja yuk. Ini sebenarnya so far udah agak mirip-mirip, boleh di nextin aja? Ya. Soalnya tadi udah diingetin waktunya ya, mendingan kita ngobrol pertanyaan aja. Ini sebenarnya udah kita sempat singgung kok slide-slide berikutnya ini. Jadi aku juga bilang kalau kamu udah didiagnos sebagai memiliki gangguan mental, anggap aja kamu punya penyakit hipertensi atau low blood pressure, tekanan darah rendah. Jadi nggak usah malu untuk mencari pertolongan. Gitu. Belum tentu, udah pasti sih kalau yang namanya kamu misalnya kamu bilang kamu gejala stres, kamu gejala depresi. Enggak lah, kamu nggak akan tiba-tiba langsung dimasukin rumah sakit jiwa. Itu apa tuh? Di situ. Jadi sebenarnya jangan takut sih untuk cerita intinya. Sebenarnya lebih baik prevention kan, mendingan mencegah. Ya, betul. Jadi ciri-cirinya itu mungkin yang kita belum sempat diskusi, itu ciri-ciri kali ya Kevas ya. Jadi kalau misalnya ciri-ciri ini bagus untuk kamu mereflek ke diri sendiri, atau kalau kamu punya teman. Kalau kamu punya teman kok kayaknya dia seperti ini ya, itu walaupun kamu nggak bisa langsung ngomong, kamu nih kayaknya harus ke psikolog deh atau ke psikiater deh. Tapi kamu bisa empati. Empati itu penting banget, Kevas. Empati itu kamu nanyain dia kabar, jadi teman yang baik, jadi pendengar yang baik, itu udah nolong buat mereka banget. Jadi, ciri-ciri kalau orang mengalami masalah yang mengarah ke gangguan mental, itu biasanya dia tuh sulit memutuskan suatu hal. Indecisive. Terus pada saat orang lain punya kerja, mungkin dia pintar, mungkin dia capable, tapi kok dia belum dapat kerja ya? Nah, itu tuh bisa menjadi tolak ukur juga. Terus dia ngantuk, capek, terus ngeluh, terus. Kayak nggak ada gairah hidup gitu mungkin ya? Nggak ada gairah hidup, benar. Terus gampang banget putus asa, sering banget ketakutan, tidak percaya diri. Walaupun hal-hal itu nggak langsung sama dengan punya gangguan, enggak kok. Tapi kalau udah ada personality atau gejala-gejala tipe-tipe kepribadian dia seperti itu, lebih baik konsultasikan aja, ngobrol aja dulu ke konselor atau ke psikolog. Karena lagi-lagi bagusan mencegah sih daripada udah didiagnosa memiliki gangguan mental tertentu. Apalagi kalau yang udah memiliki gangguan mental itu jangan pernah kalian bully ya. Itu bukan, it's not a joke. Itu benar-benar dia lagi ngerasain namanya tanda kutip sakit. Benar. Gitu. Tadi sebelumnya apa ya Kevas ya? Tunggu, balik lagi boleh sebentar? Yang mana ini kan? Nah, ya yang ini. Kalau yang sehat, nah ini terakhir ya. What does it mean to be mentally healthy? Kalau kesehatan mental itu yang baik itu apa ya? Udah pasti tubuh, jiwa, raga kamu itu semuanya balance, semuanya seimbang. Kamu memiliki ketangguhan, kamu juga positif. Kamu juga bisa positif ke hubungan sama teman atau hubungan sama mungkin kalau kamu udah mau persiapan menikah dan lain sebagainya. Terus kamu juga bisa merasakan feelings atau perasaan yang kamu sedang rasakan. Ini tadi kita juga udah bahas. Terakhir adalah kamu juga sesuai dengan pada usianya. Sesuai pada usia dalam arti pada saat kamu umur 28
udah pasti kamu punya kerjaan. Kamu nggak tiap hari tidur-tiduran di rumah. Kamu nggak tiap hari kerjaannya mungkin masih ngumpul-ngumpul dengan geng sepeda, geng motor, geng mobil. Pada umumnya kan umur-umur segitu udah produktif, kerja, mencari pasangan hidup, dan lain sebagainya. Jadi sebenarnya kamu sendiri yang bisa tahu apakah kamu memang mentally healthy, kesehatan mental kamu memang sudah oke, atau kamu butuh konsultasi. Konsultasi itu bukan berarti kamu tuh gila atau apapun, enggak kok. Ya. Ubahlah stigma tentang itu, ya Kevas ya. Ya, itu betul. cuma sekedar kamu butuh pertolongan untuk cari tahu nih what I need to do next. Gitu. Terakhir, ini teman-teman bisa lakuin di rumah ya. Nah, ini aku kasih satu PowerPoint. Reflect yourself and give scale. Nah, ini aku juga tulis the 6 dimensions of wellness. Jadi dari 6 aspek ini, kamu coba scaling dari 1 sampai 10. 10 tuh oke banget, 1 atau 0 itu kurang banget. Jadi kamu bisa scaling ke diri kamu dinilai yang mana. Mungkin kalau occupational bagi teman-teman yang belum kerja nggak usah diisi, nggak apa-apa. Tapi occupational itu buat teman-teman yang udah mulai kerja ataupun kuliah, atau bisa juga occupational diganti ke occupational ya, kalau yang masih sekolah nggak usah diisi, nggak apa-apa. Jadi ada occupational, ada physical, ada social, gimana hubungan kamu sama teman-teman, atau sama orang tua, atau sama komunitas kamu. Kalau kamu sering berantem, kalau kamu insecure, kalau kamu merasa nggak nyaman, atau kamu susah percaya sama orang, mungkin kamu nilai sosial kamu berarti bisa di 2 atau 3. Kalau kamu sering menghadapi konflik di sosial. Lalu intelektual seperti apa, lalu spiritual kamu juga seperti apa, dan yang terakhir adalah emosional. Nah, kamu coba scaling. Kalau banyak dari nilai ini di bawah 6, berarti I think you need someone to talk. Tapi kalau semuanya kebanyakan 8, udah oke. Keep going. Dan harus dijaga itu. Ntar teman-teman bisa lakuin di rumah. Dan ini scale yang cukup simpel ya Kak sebenarnya. Simple banget. Cuma butuh melihat diri sendiri, jujur dengan diri sendiri. Dan melalui skala ini, scale ini, at least kita bisa melihat bagaimana kondisi kita sekarang gitu, kesejahteraan kita gitu ya. Betul. Kalau nggak salah ada pertanyaan tentang ini juga kan? Ya, betul. Dijawab di satu. jadi kalau buat teman-teman yang belum tahu, ada pertanyaan yang masuk ke kita. Kalau kan kesehatan tubuh itu bisa diukur pakai suhu biasanya. Kalau kesehatan mental itu bisa diukur gak sih? Nah, kira-kira salah satunya yang tadi Kak Gia udah sampaikan gitu. Jadi termometernya tuh ini yang bisa dipakai. Tapi kalau mau termometer yang lain, misalnya aku udah depresi belum nikah. Nah, kalau itu yang bisa tahu jawabannya pada saat kalian datang ke konselor. Biasanya cara paling simpel itu. Ya. Bisa. Nanti boleh juga ya, Kevas, kalau misalnya di tag ke Aero IG, Instagram, terus nanti aku bisa bantu-bantuin jawab dari IG aku juga kan bisa ya? Bisa. Soalnya kita nggak sempat nih discussion sama teman-teman. Siapa tahu teman-teman kayak mau nanya, Kak, kalau aku begini gimana dong Kak? Ntar kita boleh kan? Kita kayak share di Instastories. Ya. Oke. Terus ada pertanyaan apa lagi Kevin yang masuk? Oke, jadi kita segenap Youth Aero ngucapin thank you dulu ke Kak Gia untuk apa yang Kak Gia udah sampaikan. Itu membantu kita banget. Personally buat aku sih, kalau emang sudah saatnya kita perlu semakin aware, semakin sadar bahwa isu tentang kesehatan mental ini penting loh ternyata. Dan bukan masalah yang harus dipendam terus. Tapi sebuah masalah yang boleh banget untuk minta bantuan gitu. Ya, betul, dan ini betul. Semoga melalui ini kita semua bisa semakin aware tentang kesehatan mental, apa itu kesehatan mental, dan kita semua bisa semakin bertumbuh sebagai sebuah pribadi yang sehat gitu. Ya, jadi ada beberapa pertanyaan yang tadi beberapa udah kejawab sih sebenarnya. Tapi ini beberapa pertanyaan mungkin yang belum sempat terjawab. Mungkin gini Kak, gimana sih kalau ternyata kita sendiri tuh, kita udah berusaha melihat diri kita, tapi malah kita nggak sadar kalau diri kita tuh seperti itu. Ya,
gimana ya bahasanya? Kita tuh nggak ngeh kalau di saat kita menilai malah salah nilai. Kenyataannya kita begini, tapi kita nilai kayaknya gue nggak begitu gitu. Nah itu balik-balik lagi sebenarnya balik-balik lagi ke tunggu ya. Sebenarnya balik-balik lagi ke yang tadi aku udah bahas di awal, Kevas. Itu kan pertanyaan related banget sama topik kita yang pertama. Honest to yourself. Jawaban paling gampang tuh itu. Kamu jujur aja ke diri kamu, apa yang kamu rasain. Itu paling simple, paling gampang. Tapi lupa, banyak orang nggak ngelakuin itu. Harinya dilewatin begitu aja. Sehingga kalau hari dilewatin gitu aja, pada saat kamu punya rasa kecewa, pada saat kamu mengalami sedih, kamu marah sama orang, tapi kamu nggak bisa ngucapin hal itu. Rasanya kan nggak enaknya kan sesek ya. Mungkin ada yang ngaruhnya ke sesek, jadi dadanya nggak enak, atau ada yang kayak lehernya jadi ngerasa tegangan tinggi, kayak tense, atau kayak perutnya jadi enak. Jadi dari perasaan yang kalian nggak pernah proses, itu jadi kekeluhan fisik akhirnya. Gitu. Jadi cara paling gampang adalah being honest, try to honest to yourself. Dan take time ya, prosesnya itu emang butuh waktu dan ambil waktu secukupnya gitu ya, Pak. Seperlunya. Betul. Ya kita semua sebagai youth dan teens di tempat ini kayak perlu belajar itu ya, teman-teman. Mudah-mudahan menjawab pertanyaan ya, Kevin. Terus Kak, pertanyaan selanjutnya nih. Jadi ada yang menanyakan kalau misalnya kalau kita lebih suka sendiri misalnya dan asik dengan dunia kita sendiri, apakah itu tanda mental yang gak sehat? Kalau menurut Kakak? Pengen sendirinya in terms of apa nih? Kan memang ada tipe orang yang introvert ya. Kayak to be honest, me myself, aku juga tipe yang introvert. Introvert dalam arti lagi corona gini aku nggak keluar rumah buat aku nggak masalah karena aku orangnya introvert. Aku memang kurang suka di tempat yang keramaian, pergi ke mall yang lagi rame-rame Sabtu Minggu itu tuh aku tuh nggak suka banget karena crowded banget dari suara, dari orang, dari apa tuh penuh banget. Nah aku lebih suka weekdays jam yang sepi malah kalau misalnya ke mall. Nah karena memang aku tipe yang introvert. Lagi-lagi balik ke teman yang tadi tanya itu. Kalau emang kamu suka sendirinya itu karena kamu nyaman sendiri, it's okay. Nah, tapi kamu nanya, aku normal apa enggak? Nah, batasan normal emang agak abu-abu sih, emang agak sulit. Dalam arti gini, kamu itu normal kalau kamu dihubungin orang, kamu masih mau. Kamu diajak pergi sama sahabat kamu masih mau. Kamu masih makan teratur, kamu masih mau. Kamu pergi sekolah, atau pergi kuliah, atau ke tempat kerja, kamu masih mau. Walaupun setelah kerja, kamu langsung pulang. Kamu nggak mau ikut nongkrong. It's okay. Itu emang tipikal personality kamu seperti itu. Terus kalau mau nanya lagi normal atau enggak, kalau kamu punya ketakutan pergi ke sekolah, kamu punya ketakutan pergi ke gereja, nah itu tuh tanda tanya. Ciri-cirinya kayak gitu. Cuma kalau kamu sekarang nyaman di rumah, kamu sekarang nggak suka pergi, aneh apa enggak sih? Menurut aku sih enggak, karena aku tuh kayak gitu juga sebenarnya. Terus sih buat kebanyakan anak laki-laki ya, buat pria, kalau udah kebanyakan main game tuh, ngebikin kamu jadi social functioning-nya jadi kurang. Nah itu juga tanda-tanya besar. Nggak boleh sampai edik ya, teman-teman kalau lagi main game. Iya. Nah itu. Jadi sebenarnya at least seenggaknya kalau nggak sampai anti banget kayak itu ya bisa dibilang nggak fine aja, nggak masalah ya Kak. Betul, nggak masalah. Oke, thank you Kak. Dan ini ada pertanyaan yang masuk dan menurut aku cukup keren banget sih. Ada pertanyaan gini. Jadi pertanyaannya itu ketika saya merasa tertekan, saya tuh selalu berpikiran masalah orang lain tuh lebih besar, jadi gue nggak pantas kalau misalnya ngerasa berat gitu. Menurut Kakak statement kayak begini tuh bagaimana? Kayak merasa nggak pantas sebenarnya untuk itu. Nah ini benar ini unik karena pada saat kamu mikir kamu merasa nggak pantas untuk komplain itu sebenarnya denial ya. Salah satu bentuk denial juga sebenarnya. Lagi-lagi
Betul. Lagi-lagi itu mungkin kita terbiasa dengan culture ya, membandingkan, kompetitif. Dan kita lupa ngelihat diri kita sendiri itu butuhnya apa sih? Apakah kita udah tahu apa yang kita mau? Apakah kita udah tahu apa yang kita rasain? Buat untuk menuju ke pemahaman diri kita aja kadang-kadang kita sulit loh. Lagi-lagi sebenarnya itu coping yang nggak salah juga sih. Tapi lagi-lagi setiap orang kan punya masalah yang beda-beda. Nah, jadi bener sih, nggak boleh, jangan kita ngebandingin dia lebih bisa kayak gitu aja, dia bisa move on. Tapi kita punya masalah dikit aja kok kita nggak bisa move on. Balik lagi kan kapasitas orang kan beda-beda ya, Keva. Jadi mungkin kapasitas kamu masih segitu, baru menghadapi masalah seperti itu, tapi kamu bisa akuin nggak ke diri kamu? Lalu kalau kamu sudah bisa akuin, kamu sudah bisa terima, next-nya aku harus apa ya? Jadi jangan bandingin ke orang lain dulu, tapi ngomong dulu ke diri kamu, proses dulu ke diri kamu, baiknya itu seperti apa. Wow, itu sangat membantu kita banget sih. Mudah-mudahan. Tadi aku ada pertanyaan juga tuh yang lucu, Kevas. Ini kayaknya banyak dihadapin sama teman-teman deh. Yang tadi Kevas sempat bahas, aku tadi juga sempat baca, yang ada challenge, activity challenge itu. Oh ya, oke. Jadi ada pertanyaan. Teman-teman, betul. Boleh bacain lagi. Oke, aku bacain dulu ya pertanyaannya. Jadi selama pandemi ini kan kita sering banget diajak untuk productivity contest. Kayak semua dari kita itu nunjukin kreativitas selama di rumah gitu lewat sosmed, entah itu masak, di youth itu juga ada yang masak, ada yang mungkin senam, olahraga gitu. Nah, gimana sih pandangan Kak Gia terhadap hal ini? Dan misalnya salah nggak sih Kak kalau misalnya kita tuh nggak mood, padahal ngelihat orang lain tuh semangat gitu ngelakuin challenge kayak gini, tapi kita tuh nggak mood gitu. Gimana menurut Kak Gia? Pertanyaannya menarik banget. Nggak salah jawabannya. Jawabannya nggak salah. Salah nggak aku kayak gitu? Nggak. Kamu nggak salah. It's okay to just being yourself. Lagi-lagi yang teman-teman harus ketahuin, kepribadian semua manusia di bumi itu kayak fingerprint kita, kayak sidik jari kita, jadi nggak ada yang sama. Orang satu dengan orang yang lain semua beda dan semua punya keunikan masing-masing. Karena itu Tuhan yang memang udah ciptain. Kalian memiliki keunikan masing-masing. Tuhan udah nyiptain kalian satu-satu tuh memang detail banget, karakteristiknya detail, bentuk mukanya, wajahnya, badannya, segala macam detail. Bahkan sampai sidik jari kita juga detail, juga beda-beda dari manusia satu manusia lain. Jadi, lagi-lagi, don't compare yourself to others. Kalau kamu nggak kepingin ngelakuin, ya nggak usah lakuin. Tapi kamu kan seneng ngeliatin orang kan, so it's okay. Lagian soalnya, kebayang nggak, kalau misalnya activity challenge itu sebanyak di bumi ini kan bakalan banyak banget dong yang harus di-challenge. Jadi mungkin kebetulan yang di-challenge kan yang orang-orang pada suka kan. Udah disurvey, orang-orang suka kalau di-challenge tuh apa, mungkin masak lah, olahraga, dan itu memang bagus for your health. Oke. Tapi kalau misalnya kamu nggak suka, nggak usah dipaksain, it's okay. Just enjoy looking at the people doing it aja, it's okay kok. Nggak usah dipaksain, and then just be yourself. Nggak perlu minder lah ya. Enggak. Iya. Aja. Just be yourself itu penting. Wow, ini sebuah sesi yang menurut aku memberkati banget sih, dan aku yakin teman-teman juga sangat. Nggak kerasa ya, udah jam 12.40. Iya, kayaknya saking ngalirnya nggak terasa waktunya juga ngalir. Oke. Jadi mungkin karena udah waktunya juga, kita mau nggak mau juga harus menyelesaikan ibadah kita, dan kita semua sangat grateful, thankful dengan keberadaan Kak Gia yang udah memaparkan kita tentang kesehatan mental. Ini sebuah pelajaran yang berharga banget buat kita, dan semoga setiap kita juga bisa menginternalkan apa yang kita dapatkan, sehingga kita juga bisa memiliki pribadi yang lebih sehat ya. Mungkin ada sedikit kata-kata dari Kak Gia dulu sebelum kita menyudahkan dan menutup dalam doa. Oke, puji Tuhan, mudah-mudahan menjadi berkat buat teman-teman di rumah, buat anak-anak muda, youth hero generation. Just keep your faithful, tetap selalu beriman pada Tuhan Yesus, and self-care itu penting banget, jangan lupa menjaga kesehatan, nggak cuma badan
fisik kalian, tapi kesehatan mental kalian juga perlu dijaga. Dan kalau kalian memang butuh pertolongan, jangan malu, jangan ragu-ragu. So stay safe and healthy everyone. God bless you. Yay. Kita tutup dalam doa ya Kefas ya. Iya, oke Kak. Oke, thank you ya semuanya. Yuk kita sama-sama doa. Tuhan Yesus, Bapa dalam surga, terima kasih untuk pada hari Minggu ini kami sama-sama belajar tentang menjadi diri kami lebih baik lagi dan sadar akan kesehatan mental kami. Karena bukan saja hanya kesehatan fisik kami yang penting, tetapi kesehatan mental yang Engkau berikan kepada kami harus kami jaga dengan baik Tuhan, sampai kami dapat fulfill your destiny, tujuan hidup kami di muka bumi ini yang Engkau telah tetapkan bagi kami. Terima kasih Tuhan Yesus, kami berdoa, hamba-Mu berdoa supaya semua anak-anak muda di Youth Arrow Generation ini dapat Engkau terus berkati, dapat Engkau terus pakai dengan luar biasa sampai ia menjadi pemenang Tuhan. Terima kasih ya Bapak, kami menyerahkan hari-hari ini ke dalam tangan-Mu, Engkau yang terus menjaga kami semua di dalam tangan-Mu. Hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus, hamba-Mu sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Amin. Oke. Thank you Kak Kak Gia. ngobrolnya. Sukses selalu teman-teman. Bye. Dadah. Thank you Kak. Dah. Happy Sunday. God bless. Baiklah teman-teman, sebentar kita akan menyampaikan pengumuman untuk seminggu ke depan. Oke. Pengumuman pertama, sebelumnya kami mengucapkan terima kasih untuk Kak Anggita Hapsari membawakan talk show ya. Minggu ini talk show-nya kiranya apa yang udah dibicarakan hari ini itu bisa menjadi berkat. Betul. Dan pelajaran juga buat kita. Amin. Terus saya juga mengucapkan terima kasih untuk para pelayan yang sudah melayani hari ini, baik yang di balik layar maupun di depan layar, dimanapun kalian berada juga. Kami mengucapkan terima kasih, kiranya pelayanan kalian selalu memberkati teman-teman kita semuanya. Oke, jangan lupa teman-teman untuk tetap beribadah. Minggu depan kita masih online. Teman-teman diharapkan kembali untuk menyaksikan ibadah online kita minggu depan yang akan disampaikan oleh Kak Fani Paindong. Oke. Betul. Jangan lupa juga setiap Rabu dan Jumat pantengin IG live-nya youtharrow.id. Itu ada Exploring Our Bible. Di situ kita akan bahas pasal-pasal ya yang sudah ditentukan dari tim pengurus. Pokoknya di situ kita bisa belajar. Ya, betul. Betul, tuh sampai betul bahasa Inggris ya. Terus kita mau mengucapkan Happy birthday buat teman-teman yang berulang tahun dalam minggu ini. Ya, kiranya Tuhan Yesus selalu memberkati kalian. Amin. Panjang umur, dalam keluarganya, amin. Dalam apapun yang teman-teman perbuat. Sehat selalu. Terima kasih udah jadi berkat juga. Dan yang terakhir, jangan lupa juga pantengin IG Youth dan Teens Arrow. Itu akan ada banyak postingan menarik dan kuis-kuis interaktif buat teman-teman. Jangan sampai ketinggalan. Yes, jadi tetap keep in touch, Oke. Bisa bahasa Inggris ya. Udah. Oke, mari teman-teman kita akan menutup ibadah kita pada hari ini. Sama-sama kita mau menyanyikan lagu Bila Engkau Tak Besertaku. Bila engkau tak besertaku, ku tak mau berjalan. Ku perlu Tuhan, pimpin langkahku dengan kasih karunia-Mu. Pimpin langkahku Tuhan, setiap waktu berjalan dalam Roh-Mu. Berjalan dalam Roh-Mu. Kami perlu Engkau Tuhan. Nyatakan Yes Tuhan Lord, kemuliaan-Mu, dan berjalanlah denganku. nyatakan Tuhan. Nyatakan Tuhan kemuliaan-Mu, dan berjalanlah Nyatakan Tuhan. Nyatakan Tuhan kemuliaan-Mu, dan berjalanlah denganku. Shalom, anak-anakku yang dikasihi Tuhan.
kita mau bersyukur kepada Tuhan kalau Tuhan memberikan kepada kita kesehatan mental. Ini yang diperlukan supaya kita jangan jadi stres, masuk di dalam hal yang kurang baik, kita menjadi depresi, karena kita nggak punya kesehatan mental. Ya, jadi tetap dekat dengan Tuhan, intim dengan Tuhan, maka kamu akan mendapatkan kesehatan mental yang baik. Haleluya. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, Bapa kami di dalam sorga, terima kasih Tuhan untuk talk show hari ini. Kami tahu Tuhan bahwa kami membutuhkan kesehatan mental. Dan kesehatan mental itu bisa datang karena kami mempunyai hati yang gembira. Karena ada Kristus di dalam hati kami, di dalam pikiran kami. Maka itulah yang membuat mental kami menjadi sehat. Tuhan Yesus, dunia ini sangat menekan. Dunia ini sangat rusak Tuhan. Dan ketika kami menghadapi kenyataan ini, kami bisa stres, kami bisa depresi. Tetapi karena Engkau adalah Tuhan yang menyayangi kami, maka kami percaya Engkau akan memberikan kesehatan mental itu kepada kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Dan kami berdoa Tuhan untuk anak-anak-Mu, biarlah Tuhan memberikan kepada anak-anak kami supaya mereka mendapatkan pekerjaan yang baik, mendapatkan karier yang baik, masa depan yang baik, karena Tuhan beserta dengan kami. Terima kasih Tuhan. Dan sekarang mari Nanaku arahkan hatimu kepada Tuhan dan terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati kamu dan memberkati keluargamu. Tuhan memberkati masa depanmu. Tuhan memberkati kariermu. Tuhan memberkati pekerjaanmu. Tuhan memberkati apa yang kau cita-citakan. Apa yang menjadi visimu, Tuhan akan menjawab. Tuhan akan mewujudkannya. Terima kasih Tuhan. Karena itu sekarang terimalah anugerah dari Tuhan Yesus, kasih dari Allah Bapa, serta persekutuan dan Roh Kudus menyertai saudara-saudara sekalian hari ini sampai selama-lamanya. Dalam nama Yesus, haleluya. Amin.